to want me. I'ma let it go, just let it be. Udah mulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hamida. Saya dari kampus Institut Edukasi, jurusan Manajemen Komunikasi, kode kelas 17 DI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi dan Teknik PR. Nah, materi yang akan saya sampaikan adalah sistematika konsep PR dan klasifikasi publik sasaran. Adapun materi yang akan dibahas adalah 1. Penyusunan konsep PR. 2. Sistematika kegiatan PR. Dan yang ketiga adalah klasifikasi publik sasaran menurut Sumirat dan Ardianto. Jadi, materi yang akan saya bawakan adalah penyusunan konsep PR. Nah, PR harus selalu berpikir konseptual untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Lalu, PR juga harus menyusun paparan dengan jelas, singkat, dan kompresif. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti 1. Apa itu fungsi PR? 2. Apa itu tujuan PR dan siapa sasarannya? Dan yang ketiga adalah bagaimana mekanisme kerja humas atau PR. Yang pertama adalah konsep fungsi humas. Menunjang kegiatan manajemen untuk mencapai suatu tujuan dalam organisasi. Terus, ada yang namanya membina hubungan harmonis, menciptakan komunikasi atau kombinasi dua arah, melayani publik, dan yang terakhir adalah menasehati pemimpin. Yang kedua adalah tujuan dan sasaran humas. Nah, tujuan dan sasaran humas adalah guna menunjang kegiatan manajemen yang berupaya untuk mencapai tujuan dalam organisasi. Nah, di dalam tujuan dan sasaran ini, pemerintah, organisasi, maupun yang bernama institusi dan perusahaan itu berbeda-beda, tergantung fungsi dan tujuannya masing-masing. Dan yang ketiga, ada yang namanya mekanisme kerja humas. Mekanisme kerja humas itu harus didukung oleh yang namanya ketegasan, oleh yang namanya berbagai pihak, dan didukung oleh yang namanya kegiatan atau prasarana yang memadai. Kegiatan humas juga harus dibiayai dan didukung oleh rencana yang benar-benar real dan jelas. Untuk itu, kegiatan humas perlu disetujui dan dibiayai oleh pihak pemimpin atau pihak pimpinan. Publik internal dan eksternal merupakan sasaran humas. Nah, kegiatan humas ini harus bersifat efisien dan efektif. Efisien itu harus dalam efisien biaya, waktu, dan personal yang minimal. Sedangkan efektif adalah harus mencapai tujuan yang diharapkan, kayak seperti itu. Dan si kegiatan humas ini kan sering tumpang tindih. Misalnya dalam kegiatan penelitian, perencanaan, penggiatan, dan penilaian. Nah, materi yang selanjutnya adalah sistematika kegiatan PR. Sistematika kegiatan PR dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian berupa data dan pengkajian fakta. Dan yang kedua adalah perencanaan. Perencanaan ini agar faktor penghambat dapat diatasi dan disusun berdasarkan data dan fakta. Keywordnya adalah what should we do and why. Yang ketiga adalah pelaksanaan nih. Pelaksanaan ini rencana aktif yang dilakukan yang disusun berdasarkan data yang faktual. Nah, di dalam pelaksanaan, teknik-teknik komunikasi sangatlah penting. Dan yang terakhir, yang keempat adalah penilaian. Penilaian ini mengkaji pelaksanaan program-program penyusunan yang ditunjang oleh hasil penelitian atau evaluasi. Misalnya, apa itu faktor penghambat, yang kedua, apa itu penyebab kesulitannya, dan mengapa rencana ini tidak tercapai. Klasifikasi publik sasaran menurut Sumirat dan Ardianto. Yang pertama adalah publik internal. Itu supervisor, manajer, karyawan, pemegang saham, dan direksi perusahaan. Sedangkan publik eksternal adanya pers, pemerintah, pendidik atau dosen, pelanggan, dan komunitas atau pemasok.
Klasifikasi publik lainnya adalah publik primer, sekunder, dan marginal. Publik primer adalah publik yang sangat membantu upaya perusahaan, sedangkan publik sekunder adalah publik yang kurang membantu perusahaan. Dan publik marginal adalah publik yang tidak begitu penting, kurang membantu perusahaan. Publik lainnya adalah publik tradisional dan publik masa depan. Publik tradisional dibagi menjadi dua, yaitu adalah karyawan dan pelanggan. Sedangkan publik masa depan adalah pelajar dan mahasiswa, dosen, konsumen, lalu peneliti, dan pejabat pemerintah. Publik selanjutnya adalah publik proponen, yaitu publik yang memihak perusahaan. Lalu ada publik oponen, yaitu publik yang menentang perusahaan, dan yang terakhir adalah uncommitted, yaitu tidak peduli sama sekali terhadap perusahaannya. Publik yang terakhir adalah dibedakan melalui aktivitasnya terhadap keluhan atau komplain terhadap perusahaannya dan dukungan terhadap perusahaannya. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah silent majority dan vocal minority. Nah, silent majority ini adalah orang yang tidak terdengar suaranya, namun itu berjumlahnya banyak. Yang silent majority. Sedangkan yang vocal minority adalah orang yang bersuara tapi jumlahnya tidak banyak. Sekian materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton.